Biasalah. Tapi saya kata diam-diam ku yang di sana. Bisa pribadi.
bersolid pakai kata tadi ya bangkitlah alhamdulillah dan serta jalankan utamakan ada ini adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Penggambaran hadis ini tadi terangkat dengan ditemukan ada orang masuk dari belajar tentang Nabi bertanya kepada orang yang akan tersebut tentang sholat apakah dia sholat atau tidak. Ada jawab itu. Dari hadis ini di sini kita dapatkan dua permasalahan. Yang pertama, apa pembicaraannya khatib kepada para ini yang berkhutbah bukan yang berbicara kepada pendengar. Apa hukum dari permasalahan ini? Maka pada dua ini dalam permasalahan ini ada dua hal. Yang pertama, kalau bicara tidak ada masalah, maka tidak mengapa karena suami bertanya kepada yang mendengar dari khutbah. Itu jelas sebisanya. Nah, ada membuat ada masalah. Ini pernah mendengar di khutbah para imam, tapi saya pernah dengar khutbahnya Syiah imam. Dia merupakan sebuah ayat, maka dia bertanya kepada atau dia berujar kepada para hadirin adil menggunakan para makmum itu menggunakan ayat yang dibaca oleh khutbah. Ini kalau ada masalah boleh. Dan pada ayat ini juga karena dia terdapat kalau dia diri maka boleh di pendengar menjawab. Ketika ditanya, habis dia. Ketika sudah dia dari pertanyaan maka boleh atau dia menjawab. Nah, ini tidak ada maksud pada atau perbuatan yang gagal buat terjadi. Kemudian yang kedua, kalau hakim bertanya atau mengajak bicara kepada makmumnya, padahal tidak ada masalahnya, tidak bermanfaat. Apa hukum dari permasalahan ini? Maka karena ada yang mengatakan tidak boleh marah, dan mengatakan boleh saja, tidak ada saja yang tentang tersebut. Ini yang pada kesimpulannya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Orang masih berbicara kepada dengarnya namun tidak ada masalah. Baik. Permasalahan kedua, hukum tahiyat masjid. Dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Kita kalau bicara di awal-awal ini tentang permasalahan ini, bahwa kita simpulkan sholat masjid adalah sunnah dan wajib. Baik. Terkait dengan hal ini, maka hukum orang yang baru datang masjid masuk, biasanya imam sudah berkhutbah. Apakah boleh dia menjaga tahiyatul masjid? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh selama hadis ini. Jadi tidak ada menantikan dia tidak mendengarkan khutbah Jumat. Dalam menantikan dia tidak mendengarkan khutbah Jumat. Hanya saja dia usahakan cepat di dalam sholatnya. Dia akan berkumpul dan syarat-syarat yang sholat, tetapi dia bercepat. Nah, untuk berbicara kalau sedang dibacakan ayat, artinya dia tetap mengerjakan tahiyatul masjid. Tetap mengerjakan tahiyatul masjid dengan maksud agar ketika salat sudah dikumandangkan, dia tidak sholat dari sholat tahiyatul masjid, dia sudah bisa mengerjakan khutbah di bawah kali.
Nah, dan ini ya dari hadis ini juga para ulama menyebutkan tentang wanita yang bermusik. Hanya saja, ya ini pendapat yang ada di kekuatan. Tapi seluruh ulama tidak memandang perkara tersebut sebagai sesuatu wajib. Seluruh ulama tidak memandang bahwa sesuatu yang bermusik adalah sesuatu wajib. Nah, ya kita dapat sampai pada titik kesimpulan sholat yang bermusik adalah mustahab, bukan sebuah kewajiban. Nah, bukan sebuah kewajiban. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, misalnya kalau ada orang yang datang ke masjid dan ada ibu sudah masuk ke khutbah, dia mau masuk duduk, maka boleh saja. Dia tinggal sesuatu yang kotor, sesuatu yang kotor. Baik. Ini juga pentingnya seorang itu bersegera di dalam menghadiri Jumat. Berarti وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم ولا روح للقرآن من شيء كان يقرأ في العينين وفي الجمعة بسبب اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Berbicara tentang sebelumnya, orang itu harus bersegera dari sholat Jumat. Sebenarnya PR bagi kita semua. Karena kita didahului oleh para orang-orang awam. Mereka lebih dahulu hadir mengisi saf-saf depan masjid. Kita datang terlambat. Nah, kita berada di barisan belakang. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang merupakan PR bersama. Bagaimana kita itu motivasi diri kita agar menjadi orang terdepan menghadiri sholat Jumat. Apalagi kita punya markis-markis ya, seperti yang kita ketahui di Baitun Najah, di Al-Ilmu. Subhanallah ya, kalau saya datang situ tidak ada saya lihat para ikhwan. Nah, nanti sudah betul-betul baru masuk waktunya, saya sudah mau naik baru muncul satu-satu ikhwannya. Sudah ada jamaah-jamaah yang dari masyarakat situ. Yang mau dia Baitun Najah, mau dia Al-Ilmu, sama semua. Padahal kita punya masjid, kenapa kita tidak makmurkan? Ya sama di sini juga. Nah, ya saya lihat cuma beberapa orang dia terus yang pertama kali datang kalau saya datang. Baik. Padahal ada keutamaannya bersegera di dalam menghadiri Jumat. Nah, dan akan kita bahas insyaallah taala. Hanya itu sebagai motivasi diri kita, ya renungan bersama. Kita mengajak kepada kebaikan, maka hendaknya kita adalah orang terdepan pada perkara tersebut. Kita menampakkan sunnah melalui lisan dan perbuatan kita. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang membaca di salat Jumatnya suratul Jum'ah wal Munafiqin. Berbicara tentang faidah nahwiyah. Karena itu ya yang sudah belajar nahwu, karena itu bermakna istimrar. Tetapi ya ini terus menerus. Sehingga di sini kalau kita bilang karena didahului oleh kana, maka Nabi terus menerus di hari Jumat membaca surah Jumat dan surah Munafiqun di hari Jumat. Hanya saja setelah kana ada fil mudhari. Sehingga bermakna kadang-kadang. Jadi kalau kana setelahnya adalah fil mudhari, maka dia bermakna kadang-kadang. Oleh karena itu kita manakan hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebanyakan keadaannya di hari Jumat dia itu membaca suratul Jum'ah dan suratul Munafiqin. Di riwayat yang lain dari Nu'man bin Bashir di kebanyakan keadaannya di salat Idain, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, serta di wakil Jumu'ah dan pada salat Jumat dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah.
Nah, dua hadis ini adalah sahih. Baik. Maka permasalahan di sini menjelaskan yang pertama apa yang seorang imam itu baca di sholat Jumat. Dari hadis ini kita dapati dia baca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Di rakaat pertama Al-Jumu'ah, di rakaat kedua Al-Munafiqin. Atau dia baca Hal A'la dan Hal Atak Hadithul Ghasyiyah. Baik. Apakah ini wajib? Maka kita katakan tadi sesuai kaidah, maka kebanyakan keadaannya Nabi membaca ya 2 atau 4 surah ini. Kalau dia baca Sabisma, maka dia baca Hal Atak Hadithul Ghasyiyah. Atau dia baca surah Al-Jumu'ah, maka dia baca di rakaat kedua dia baca Al-Munafiqun atau Al-Munafiqin. Baik. Jadi mustahab ya seorang imam dia baca surah ini. Apakah boleh ayat-ayat yang lain atau surah yang lain? Maka jawabannya boleh. Nah, ini juga bukan hanya hari Jumat, tetapi di sholat Id, apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Maka ini bacaan yang disunnahkan. Bukan berarti di ayat yang lain atau di surah yang lain tidak boleh kita baca. Kemudian permasalahan kedua, siapa yang menjadi imam di sholat Jumat tersebut? Tidak ada perbedaan para ahli ilmi bahwasanya siapa yang berkhutbah dialah yang menjadi imam. Siapa yang berkhutbah dialah yang menjadi imam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi, para khulafa dan setelahnya. Baik. Dan ini kecuali ada udzur baginya. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang bolehnya digantikan ya imam, yakni dia khutbah tetapi dia bukan yang imam. Di pertengahan sholat atau di awal sholat maka boleh diganti kalau ada udzurnya. Baik. Bagaimana jika tanpa udzur? Apakah boleh? Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh bagi siapa yang imam bukan dia yang khotib, atau boleh yang imam itu adalah bukan yang khotibnya. Jadi tidak wajib seorang khotib dia menjadi imam. Hanya saja ketika yang imam bukan yang khutbah, maka itu memiliki sunnah, khilafus sunnah. Baik. Ini ya yang perlu diperhatikan. Hanya tentunya ya pada sebagian orang ada hal-hal yang dia perhatikan untuk tidak menjadi imam. Ya. Misal saya biasanya, saya kadang jarang jadi imam karena sesuatu hal. Tetapi kalau di masjid-masjid awam, alhamdulillah saya yang biasa menjadi imam. Kemudian hadis berikutnya, An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, "Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Id." Thumma rakhasa fil jumu'ah. Faqala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Rawal khamsa illa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini berbicara tentang ketika 2 hari Id bertemu. Yaitu Idul Fitri bertepatan di hari Jumat atau Idul Adha bertepatan di hari Jumat. Apa yang harus dilakukan pada keadaan tersebut? Nah, dalam hadis ini Nabi berkata atau Zaid bin Arqam berkata, Nabi SAW sholat Id. Kemudian dia memberikan keringanan pada Jumat. Dia berkata, siapa yang dia mau untuk sholat, yakni sholat Jumat, maka dia sholat. Jadi ada pilihan antara hadir dan tidak hadir. Ya, ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sudah menghadiri sholat Id. Mereka sudah menghadiri sholat Id. Adapun yang tidak sempat sholat Id, maka tetap dia harus hadir untuk sholat Jumat. Tidak ada keringanan padanya. Ini diperuntukkan bagi yang sudah ikuti sholat Id. Dan ketika itu, tidaklah menjadi wajib baginya ketika
ditegakkan sholat Jumat. Secara umum sebelumnya hadis ini ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang kesahihannya, Taib. Hanya saja ya, di beberapa hadis ada syawahid, ada yang menguatkan, ada saling mendukung sehingga terangkat derajatnya sampai ke derajat hasan. Permasalahan yang kita perlu garis bawahi yaitu ketika bertemunya hari Id dengan hari Jumat atau dua Idain, karena hari Jumat juga adalah hari Idnya umat Islam, pekanan dia. Taib. Nah, kalau bertemu itu maka jawabannya boleh bagi seorang itu tidak menghadiri sholat Jumat. Boleh baginya tidak menghadiri sholat Jumat. Dan cukup bukan berarti tidak sholat duhur. Dia ganti sholat duhur. Di mana? Di rumahnya. Ya. Di rumahnya. Taib. Dia ganti di rumahnya. Kemudian yang perlu diperhatikan, bukan berarti ada keringanan sehingga kita tinggalkan sholat masjid itu tidak ditegakkan sholat Jumat di situ, tidak. Tetap harus ditegakkan sholat Jumat. Yang diamanahkan misalnya DKM, ya, atau yang bertugas sebagai pengurus masjid, maka dia harus tunaikan sholat Jumat. Dia harus dia harus dirikan sholat Jumat. Sebagian para ulama sedang pendapat, apakah imam yang ditugaskan imam di masjid itu dia harus hadir di sholat Jumat, ataukah boleh baginya tidak hadir sebagaimana para makmum? Maka jawabannya yang kuatnya boleh seorang imam tidak menghadiri ya Jumat sebagaimana makmum yang lainnya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, bukan berarti di masjid itu kosong dari sholat Jumat. Tetap harus ada yang mengurus kegiatan itu. Karena di sana ada orang-orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Ada orang-orang ingin menghadiri sholat Jumat. Apakah sudah sholat Id ataukah yang tadinya dia berudzur tidak sempat sholat Id. Nah, kemudian pembahasan hadis berikutnya. Jadi ini jelas ya, tidak ada lagi permasalahan karena sering ya kita mendapati bertepatan Id dengan hari Jumat. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan apakah kita harus hadir sholat Jumat atau tidak. Maka jawabannya semisal tadi. Ada keringanan bagi orang-orang untuk tidak menghadiri ya Jumat kalau dia sudah sholat Id. Tetapi tetap harus ditegakkan di masjid itu sholat Jumat. Siapa yang menegakkannya? Ya imam masjid. Kalau bukan imam masjid, yang pokok yang diberikan ya tugas atau jamaah-jamaah yang lain. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Rawahu Muslim. Hadis ini berbicara tentang salat ba'diyah setelah Jumat. Naam. Ya, ini berapa rakaat? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama yang perlu kita pahami, ada salat ba'diyah setelah Jumat. Qabliyah nanti akan datang hadisnya. Akan datang hadis tentang salat sebelum Jumat. Salat sebelum ditegakkan salat Jumat. Kita bahas tentang salat ba'diyah, salat setelah Jumat. Jawabannya ada salat setelah Jumat. Sekarang berapa rakaat? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini sebutkan apabila salah seorang dari kalian menegakkan selesai sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat setelahnya 4, yaitu 4 rakaat. 4 rakaat. Ini dari hadis Abu Hurairah. Tetapi ada hadis yang sahih dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, kana la yusalli badal Jum'ah hatta yansharif.
adalah Nabi itu tidak mengerjakan ya salat ba'diyah Jumat sampai dia berpaling. Artinya dia tinggalkan masjid. Qul sholli raka'ataini fi baitihi. Nabi salat setelah Jumat itu di rumahnya dan jumlahnya 2 rakaat. Jumlahnya 2 rakaat. Baik. Nah, dari sini tentunya ada seolah-olah kontradiksi. Ya. Satu hadis menunjukkan bahkan ada makna perintah 4 rakaat, tetapi Ibnu Umar mengatakan Nabi tidak mengerjakan sholat Jumat, sholat ba'diyah di masjid. Nanti dia pulang, baru dia kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Nah, para ulama mencoba menggabungkan atau menjamak mana hadis ini. Yang pertama, kalau dia sholat di masjid, maka dia sholat 4 rakaat. Kalau dia tidak sholat di masjid, dia pulang di rumah, maka sholatnya 2 rakaat. Itu pendapat pertama. Nah, ada pendapat ya, artinya dia sholat 2 rakaat di masjid, kemudian di rumah dia sholat 2 rakaat. Jadi 4 rakaat semua. Nah, ada pendapat yang ketiga bahwasanya tidak mesti seorang itu sholat 4 rakaat di ba'diyah Jumat. Karena yang paling sedikitnya sholat ba'diyah Jumat adalah 2 rakaat. Dan tidak mesti dikerjakan di rumah 2 rakaat. Bisa di masjid, bisa di rumah. Dia mau kerjakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, boleh. Dikerjakan 4 rakaat langsung di rumah, boleh. Atau di masjid, boleh. Nah, atau dia cuma cukupkan 2 rakaat, boleh. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya. Kalau kita kerjakan 4 rakaat, bagaimana kaifiyahnya? Di sini disebutkan arba'an langsung. Ini 4 rakaat langsung. Maka ada 2 kaifiyah. Yang pertama seperti konteks hadis ini, zahir hadis ini. Ini 4 rakaat langsung 1 kali salam. Artinya 1 kali salam, artinya 1 kali tahiyat. Yaitu dia tidak salam di rakaat kedua, tetapi langsung dia tidak tahiyat di rakaat kedua, tetapi langsung dia tambah rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat. Nanti di rakaat keempat baru dia tahiyat, baru salam. Itu kaifiyah pertama. Kaifiyah kedua, dan ini yang afdal, keumuman hadis ya, salatul lail masna masna. Di riwayat yang lain salatul lail wan nahari masna masna. Yaitu salat malam dan salat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dia salam, 2 rakaat dia salam. Al-muhim al-amru wasi. Itu hal ini diberi keluasan. Dia mau kerjakan 4 rakaat langsung, boleh. Dia mau kerjakan 2 rakaat, boleh juga. Baik, wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah ini salat ba'diyah Jumat ini wajib atau sunnah? Karena konteks hadisnya itu datang dalam perintah, idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang telah mengerjakan salat Jumat, falyusalli. Datang dalam konteks perintah. Ya, ini apakah wajib hukumnya? Maka jawabannya sebagaimana hadis Nabi SAW, taib khamsu salawatin, ada 5 salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ala ibadihi, terhadap hambanya. Apa 5 salat itu? Itu 5 salat wajib yang kita ketahui. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Berangkat dari hadis ini sehingga tidak ada salat-salat yang wajib selain dari 5 waktu ini, kecuali salat Jumat sebagai pengganti dari salat duhur. Nah, oleh karena itu salat-salat yang dikatakan wajib seperti salat khusuf, salat Id, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Baik. Dari hadis yang kita bacakan tadi, yang tepatnya adalah salat ba'diyah Jumat adalah wajib. Sunnah. Naam. Adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.
Hadis berikutnya an Sa'id bin Yazid anna Muawiyah qala lahu idza shallaitul jum'ah fala tasilha bi salatin hatta tukallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Rawahu Muslim. Hadis ini berbicara tentang kaifiah kalau kita ingin mengerjakan salat sunnah. Bukan kaifiah salat sunnahnya, tetapi bagaimana kita mengerjakan salat sunnah itu. Baik. Kata Muawiyah, "Na'am. Apabila taib, ya. Ini apabila apabila engkau mengerjakan salat Jumat, maka janganlah engkau menyambung dengan satu salat. Janganlah engkau menyambung dengan salat yang lain. Sampai engkau berbicara atau engkau keluar. Kenapa? Fa inna Rasulullah, karena Rasulullah memerintah kita pada perkara tersebut. Nabi berkata, agar janganlah kita ini salat dengan Allah nusilu salatan bi salatin, agar kita tidak menyambung sebuah salat dengan salat yang lain sampai kita berbicara atau kita keluar. Bagaimana maksudnya? Ya. Kalau seorang sudah mengerjakan salat Jumat umum, mau imam kah, mau makmum kah. Baik. Dan ini hukum masuk juga dengan salat 5 waktu yang lain. Ini kalau kita ingin mengerjakan salat sunnah, maka tidak boleh kita langsung sambung itu salat. Kita sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita berdiri di tempat sholat kita. Langsung Allahu Akbar. Tidak boleh kita Kita langsung mengerjakan sholat sunnah. Tetapi gimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama kita berbicara. Apakah berbicara dengan zikir, tasbih, atau tahlil, atau berbicara kepada yang lainnya, kepada teman sahab kita. Baru boleh kita berdiri mengerjakan sholat di tempat yang kita sholat di atasnya. Yang kedua, kita keluar dari masjid. Artinya kita berpindah dari masjid tersebut. Kita berpindah dari tempat sholat yang kita tunaikan itu. Nah, hikmahnya agar tidak terjadi iltibas. Seolah-olah itu sholat yang kita kerjakan masih sholat yang pertama tadi. Masih sholat yang pertama tadi. Baik. Wallahu ta'ala alam. Dan para ulama menyebutkan hikmah. Kenapa? Ini juga mungkin sering ada pertanyaan. Apakah kalau kita sholat sunnah itu mesti kita berpindah tempat? Ini kan sering kita lihat. Ya. Atau kita sendiri lakukan. Kalau kita mau sholat sudah sholat wajib, kita kadang bergeser. Nah, apakah ini sunnah, wajib atau gimana? Nah, jawabannya pada hadis ini tadi. Yaitu apa? Kita dilarang untuk menyambung satu salat dengan salat yang lain, salat wajib dengan salat yang lain yang langsung. Kecuali dipisah dengan pembicaraan. Atau kalau kita tidak berbicara, tidak berzikir, tidak sempat kita berzikir misalnya, karena kita buru-buru. Tetapi kita mau jaga surat sunnahnya kita, maka kita bergeser. Dan para ulama menyebutkan hikmah kenapa kita disuruh memperbanyak tempat sujud, karena nanti akan menjadi saksi. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Yani idza zulzilatil ardi, idza zulzilatil ardi, ayat apa itu? Al-zalzalah ya. Sebutkan oleh Imam Mas'idi di situ. Nah, yani yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut dia akan menceritakan khabar-khabarnya. Jadi nanti bumi itu akan bersaksi terhadap apa yang diperbuat oleh manusia di atasnya. Di antaranya dia akan menyebutkan orang-orang yang banyak sujud di atasnya. Orang-orang banyak sujud di atasnya disebutkan di dalam tafsir Ibnu As-Siddi.
Baik, wallahu ta'ala alam. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala thumma atal jum'ah fa shalla ma qaddara thumma ansata hatta yafrugul imam min khutbati thumma shalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Baik. Bahwasanya apa? Hadis ini berbicara tentang adab-adab untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Baik. Yang pertama, ya kata Nabi SAW, siapa yang dia mandi di hari Jumat, thumma atal Jum'ah, kemudian dia datang ya di masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Sebelumnya, apa hukum dari mandi Jumat? Nah, sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya di Kitabut Thahara, yakni ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang apakah mandi di hari Jumat itu wajib ataukah tidak. Baik. Sebagiannya mengatakan wajib karena ada hadis-hadis yang menyebutkan perkara tersebut, dan sebagiannya ada mengatakan mustahab sebagaimana apa yang kita telah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Al-muhim ya tidak lebih utama dia mandi karena banyak hikmahnya, apalagi para pekerja keras. Kadang menjadi wajib kalau aroma tubuhnya memang sudah tidak layak untuk hadir di masjid. Nah, jadi utamanya dia mandi. Yang utama dia mandi. Taib. Kemudian setelah dia hadir, kata Nabi, setelah dia hadir di masjid, dia sholat sesuai dengan apa yang dia sanggupi, dengan apa yang ditakdirkan padanya. yakni sebelum imam atau sebelum khutbah dia perbanyak sholat, dan ini bukan sholat qobliyah, tetapi sholat namanya sholat mutlak. Dia sholat berapa rakaat pun tidak ada masalahnya. Yang pokok 2 rakaat, berhentinya atau akhirnya sampai yang akan berkhutbah sudah naik di mimbar. Nah, kemudian setelah imam naik di atas mimbar atau khutbah naik di atas mimbar, dia diam. Diamnya sampai imam selesai dari khutbahnya. Setelah itu dia sholat bersama dengan imamnya. Maka akan diampuni apa yang antara dia dan Jumat yang lainnya. Baik. Dan dilebihkan 3 hari. Jadi 10 hari keutamaannya. Nah, ini bagi siapa yang melakukan perbuatan ini, dia mandi. Jadi kalau tidak mandi, anggaplah dianggap sunnah. Ya, anggaplah dia anggap sunnah mandi. Sehingga dia tidak mandi pergi Jumat. Maka dia tidak dapatkan faedah ini. Dia tidak dapatkan faedah ini karena kata Nabi, "Man iktasala." Siapa yang dia mandi. Jadi kalau orang tidak mandi maka tidak dapat keutamaan ini. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua, persiapan atau adab menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, dia mandi sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, jumhur mengatakan dia adalah istihab. Kemudian yang kedua, dia memakai pakaian yang jayyid. Tidak mesti baru, tetapi bagus. Artinya memang ada pakaian yang diperuntukkan untuk ibadah. Jangan pakaian kantornya itu juga pakaian sholatnya. Dan kadang pakaian kantornya lebih bagus dibanding pakaian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya manusia sekarang, dia lebih takut kepada bosnya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih rapi berjumpa dengan atasannya dibanding dengan penciptanya. Ini kekurangan manusia di hadapan penciptanya. Baik. Yang ketiga, dia berbersih dari siwak, ya, dan seterusnya. Memakai wangi-wangian. Dan ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang mustahabnya perkara ini. Yang keempat, dia bersegera hadir di hari Jumat. Akan ada hadisnya tertentu. Baik.
atau apa tentang keutamaannya bersegera hadir di hari Jumat. Dan ini kita katakan tadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa menjadi orang terdepan di dalam hadir di hari Jumat. Dan ini subhanallah, ya saya lihat di teman-teman kami di Yaman, kalau sudah sholat subuh di hari Jumat itu telat sedikit tidak ada yang tempat. Jadi orang di luar nih kita, di luar teras. Maksudnya telat sedikit bukan bilang telat jam 10, jam 11 kita datang, tidak. Jam 8 saja atau di atas sedikit tidak sampai jam 10 itu sudah penuhi masjid. Kalau datang ki sudah setengah 12, tabi wassalam. Ya, berkelahi mungkin dengan hurros. Tidak boleh mungkin jangan masuk masjid, dilarang nih karena sudah penuh. Ya, tetapi kadang orang Indonesia ngeyel. Ya, baku lawan dengan penjaga masjid. Terpaksa dikasih masuk lagi. Baik. Ala kulli hal, ya mereka betul-betul saking semangatnya mereka tidak pulang ya setelah sholat subuh, mereka tinggal di masjid. Hanya diingatkan oleh Syekh Abdullah, jangan seperti itu karena istri-istrimu butuh bantuanmu. Ada hal yang perlu kau lakukan di rumahmu, kau bantu istrimu. Pergi belanja ke di pasar atau bantuan-bantuan yang lain. Nanti selesai urusanmu di rumah, baru kamu pergi di masjid. Nah, semisal itu. Baik. Ini selesai ya. Kemudian permasalahannya sampai kapan kita berhenti atau sampai kapan kita disuruh tidak berbicara di dalam hari Jumat tersebut. Kita dianjurkan diam. Kita katakan selama imam atau khatib sudah tidak bicara, maka boleh kita berbicara. Baik, boleh kita berbicara. Di antara dua khutbah kadang imam berhenti di situ, boleh di situ. Atau di waktu seperti tadi kita katakan ketika imam bertanya atau khatib bertanya, maka boleh. Baik. Apakah isyarat termaksud dari pembicaraan? Maka jawabannya tidak. Jadi kalau dia isyaratkan temannya jangan ribut tanpa suara misalnya, tidak ada katakan itu berbicara. Tentu kalau dia bilang ada syarat, maka ini tidak dikatakan bicara. Atau misalnya kalimat kecilkan suara. Ini kan syarat maklum ya. Ini ada ikatan syarat. Tetapi sesama makmum. Kalau dia kode imam atau khutib, ini tidak cocok ini ya. Bikin hilang konsentrasi. Baik. Batuk apakah termasuk bicara? Nah, batuk kalau dia sengajakan batuk itu termasuk bicara al-kalam. Karena ada huruf keluar padanya. Kecuali kalau karena memang batuk asli. Ya, taib. Taib. Amin, kalau dia bicara amin, maka ini setelah kita bahas apakah boleh mengaminkan, maka jawabannya boleh. Karena para ulama tidak menganggap doa bagian dari khutbah terakhir ya, di khutbah terakhir. Taib. Itu sama ya, pembicaraan. Nah. Baik. Bolehkah menceraikan istri dalam keadaan hamil? Nah, jawabannya boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan itu menceraikan istri dalam keadaan haid. Itu namanya talak bid'iyah. Tapi adapun menceraikan istri dalam keadaan hamil maka boleh. Karena sudah jelas masa iddahnya. Yaitu jadi misalnya istrinya hamil 1 bulan, kemudian dia talak, maka tidaklah resmi perceraiannya atau talaknya sampai istrinya melahirkan. Jadi masa iddahnya panjang sampai 9 bulan. Kalau istrinya dia ceraikan di keadaan tinggal 1 hari baru mau melahirkan, maka 1 hari saja masa iddahnya. Atau dia ceraikan 5 menit kemudian melahirkan maka selesai masa iddahnya. Jadi bisa jadi yang terpendek dan bisa jadi yang terpanjang masa iddahnya. Tidak diperbolehkan Jadi kalau mau rujuk, ya rujuk memang sebelum melahirkan. Baik, kapan tidak rujuk sebelum melahirkan? Kapan tidak rujuk setelah melahirkan, maka resmi cerai, resmi berpisah. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa dia nikahi dengan akad baru.
Tapi kalau sudah talak 3 maka tidak boleh dia nikahi sampai mantan istrinya menikahi laki-laki lain, kemudian keduanya bercerai lagi, baru mantan suaminya bisa menikahinya lagi mantan istrinya. Baik. Bagaimana hukum membantu atau menghadiri perkawinan orang hamil dua nikah? Nah, tidak diperbolehkan karena pernikahannya tidak syar'i. Menghadiri perkawinannya tidak syar'i. Kalau kita bangun dari pendapat yang kuat ya. Nah, kalau kita berbicara pendapat yang kuat, maka tidak boleh menghadiri pernikahan yang pernikahan itu tidak syar'i. Salah satu bentuk pernikahan tidak syar'i ya istilahnya orang ya semisal itu ya. Ini sudah hamil baru dalam keadaan hamil dilakukan akad nikah. Baik, membantu-bantu pun tidak diperbolehkan. Ini secara umum, tetapi kalau ada makna daruri ya atau pada makna lingkup kekeluargaan itu beda lagi permasalahannya. Tapi berbicara secara umum maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Allahu ta'ala alam. Hanya karena memang kalau kita berbicara luas pada permasalahan ini, apakah ada khilaf atau tidak ada tentang syahnya nikahnya orang hamil, nah kita jawab ada khilaf. Tetapi kita katakan yang kuat adalah tidak syahnya pernikahan seorang yang menikah dalam keadaan hamil. Nah, dan siapa yang menikah dalam keadaan tidak tahu, itu namanya nikah syubhat dan dia harus menikah ulang. Baik. Jadi kalau ada kejadian semisal itu dia nikah ulang. Nikah seperti biasa. Ini ada akad, ada mahar atau semisalnya. Itu namanya nikah syubhat. Jangan dia lanjutkan pernikahannya jangan dia lanjutkan kebersamaannya dengan pasangannya sampai dia menikah ulang. Selama dia tidak tadinya dia tidak ketahui, maka insyaallah ta'ala termaafkan. Tetapi setelah dia tahu, maka dia harus nikah ulang. Nikah ulang itu tidak mesti ramai ya. Apa ada wali, ada saksi, baik, dan ada Bismillah. Ada lagi? Hah? Ini ada Ustaz, tidak masuk ke tamannya sebagai khotib. Hah? Tidak masuk khotib. Apa itu? Tarik utamanya. Tidak masuk ke khotib. Yang berpagi-pagi begitu? Jadi dia mendengarkan khutbah. Oh, ini enggak masuk. Khotib harus berbicara. Iya. Baik. Sunnahnya khotib itu dia datang tidak mesti sholat tahiyatul masjid. Jadi dia datang paling akhir. Pas datang langsung sudah masuk waktu sholat Jumat, baru dia langsung tidak berbaur dia dengan makmum. Makanya di sini alhamdulillah ada tempat yang kasetnya khusus untuk khotib. Wallahu alam ya masuk karena mungkin min babil aglibiyah, nanti kita cari takkitnya. Kenapa Fandi? Kenapa Dedi? Yang penting jangan dia bersuara. Isyarat kan mau datet atau apa? Pokoknya isyarat. Tapi kalau datet baru dia marah kan mendolimi namanya. Ya, artinya cari dengan ihsan lah, yang paling ihsan. Baik. Jangan cari permusuhan di dalam ibadah. Nah. Baik. Iya. Baik, para ulama berpendapat kapan seorang itu dianggap mandi Jumat. Apakah dianggap mandi Jumat sebelum salat subuh? Misalnya ada orang berhubungan badan di malam hari, di hari Jumat. Kemudian dia mandi junub di sebelum salat subuh. Apakah ini sudah teranggap mandi Jumat ataukah tidak? Maka jawaban para ulama tidak termasuk mandi Jumat. Jadi nanti terhitung mandi Jumat setelah terbitnya matahari. Setelah sholat terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Nah, sehingga dari pertanyaan antum sudah teranggap mandi Jumat. Walaupun dia tidak mandi lagi. Hanya saja karena orang biasanya beraktivitas berat,
ada hal-hal yang perlu dia jaga dari aromanya. Oleh karena itu ya dia harus berhias seperti mandi untuk memperbagus aroma tubuhnya. Tapi kalau dia anggap apakah sudah teranggap mandi Jumat, selama dia sudah niat situ maka sudah teranggap. Jadi kalau dia mandi kedua karena mandi biasa saja tanpa niat mandi Jumat, maka yang pertama sudah teranggap. Allahu taala alam. Terakhir ada? Tidak ada. Baik. Tidak usah saya ingatkan ya tentang kegiatan kita. Sudah paham insyaallah. Apa? Aci. Insyaallah kalian pahami maksudnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.